Assalamualaikum Ibu-Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Senang ya Ibu-Ibu kita bisa dipertemukan dalam acara penyuluhan posyandu balita dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum saya mulai ke pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Aldila Ayu Permatasari, mahasiswi keperawatan semester 2 di Universitas Jenderal Ahmad Yani, Yogyakarta. Sebelum kita mulai acaranya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya Ibu-Ibu, agar dilancarkan sampai dengan selesai acara nanti. Berdoa saya persilahkan. Amin. Sebelum saya mulai pembahasannya, nanti jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan di akhir sesi ya Ibu-Ibu. Nah, sebelum saya mulai ke inti pembahasannya, Ibu-Ibu pasti sudah tidak asing lagi ya dengan apa itu posyandu, dan bahkan Ibu-Ibu sudah pernah melakukan posyandu atau mengikuti posyandu. Nah, sekarang saya mau bertanya, posyandu itu kepanjangan dari apa Ibu-Ibu? Apakah ada yang tahu? Pos pelayanan terpadu. Oh iya benar, baik ya Ibu. Posyandu itu adalah pos pelayanan terpadu. Nah, di sini pengertian posyandu. Posyandu itu adalah singkatan dari pos pelayanan terpadu yang meliputi kegiatan seperti pos penimbangan, pos KB desa, dan pos kesehatan. Sampai di sini bisa dipahami Ibu-Ibu? Ya. Tujuan dari posyandu itu untuk membantu menurunkan angka kematian ibu anak balita dan angka kelahiran mencapai NKKBS. Ada yang tahu NKKBS itu apa? NKKBS itu adalah norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera, atau biasa disingkat dengan NKKBS. Lalu tujuan yang kedua yaitu agar masyarakat dapat mengembangkan kegiatan kesehatan dan kegiatan lain yang menunjang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya. Lanjut, untuk manfaat posyandu yaitu masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan meliputi gizi, kesehatan ibu dan anak, pemberantasan diare, imunisasi, dan KB. Semua anggota masyarakat dapat memanfaatkan posyandu seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, balita, dan pasangan usia subur pun juga bisa melakukan posyandu. Kelangsungan penyelenggaraan posyandu diperlukan kader-kader terlatih dari masyarakat. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang kegiatan dalam posyandu ya Ibu-Ibu. Yaitu yang pertama ada pendaftaran. Prosedurnya, balita didaftar dalam register balita. Balita yang sudah mempunyai KMS diminta untuk mengambil KMS, dan ibu balita diminta ke meja 2 atau meja penimbangan. Bagi ibu yang belum menjadi peserta KB, dicatat namanya pada selembar kertas, lalu diserahkan pada peserta KB yang nantinya akan diserahkan kepada petugas KB. Lalu peserta diarahkan untuk ke meja nomor 4. Yang kedua ada penimbangan. Anak yang telah ditimbang, hasil penimbangannya akan dicatat pada selembar kertas yang telah tertulis nama peserta dan dititip lagi ke KMS. Yang selanjutnya, ibu diminta langsung ke meja nomor 4. Sampai di sini bisa dipahami? Kita lanjut ya. Yang ketiga ada pencatatan, yaitu melakukan pencatatan dari selembar kertas tadi ke KMS. Lalu yang selanjutnya keempat ada penyuluhan. Penyuluhan prosedurnya, petugas membuka KMS anak dan perhatikan usianya. Dan hasil penimbangan bulan ini diberikan penyuluhan dengan menggunakan gambar agar mudah dipahami. Berdasarkan usia anak dan hasil penimbangan. Bila anak masih menyusui, ibunya diberikan penyuluhan mengenai pentingnya makan 1-2 piring dalam sehari. Makanan lebih banyak mengandung sayuran dan buah-buahan, perbanyak minum air putih 6 gelas lebih dibandingkan sebelumnya. Jadi misalkan sebelumnya itu hanya 2-4 gelas, sekarang lebih banyak 6 gelas, begitu ya Ibu-Ibu? Lihat kolom imunisasi pada KMS, apakah bayi sudah diimunisasi lengkap atau belum.
Dan jika belum, dianjurkan untuk memperoleh imunisasi. Ibu diberikan penyuluhan mengenai pentingnya imunisasi. Dari usia berapa harus memperoleh, macam dan manfaat, serta di mana dapat memperoleh imunisasi tersebut. Untuk ibu hamil, dianjurkan untuk memperoleh imunisasi TT atau tetanus 2 kali. Setiap hari makan 1-2 piring, makan sayuran dan buah yang banyak, serta lebih banyak untuk beribadah. Bagi ibu hamil 7 bulan ke atas, diberikan tablet tambah darah sebulan, atau 1 hari 1 tablet. 30 hari dikurangi sisa 1 tablet yang lupa diminum. Berikan penyuluhan tentang tablet tambah darah yang bisa meningkatkan kesehatan dan kekuatan ibu serta janinnya. Pada anak usia 1-5 tahun, tiap 6 bulan sekali diberikan penyuluhan kepada ibu bahwa balita perlu makanan yang banyak mengandung sayur dan buah-buahan. Kebersihan mata juga perlu dijaga setiap hari. Anak-anak yang buta senja, mata keruh sesegera mungkin dibawa ke puskesmas. Pemberian vitamin A juga perlu pada semua balita setiap 6 bulan. Untuk balita yang sudah dapat menelan sendiri, disuruh menelannya, lalu diberikan air minum. Dan untuk balita yang belum dapat menelan, ujung kapsulnya digunting, lalu isinya dimasukkan ke dalam mulut, lalu diberi air minum. Tanggal pemberian juga dicantumkan pada kolom halaman KMS. Yang selanjutnya diberikan penyuluhan sesuai dengan masalah yang dialami penderita posyandu. Lanjut ya ibu-ibu. Jadi penderita yang perlu dikirim ke puskesmas dapat diberi surat rujukan oleh kader, yaitu diantaranya 1. Anak yang ketiga kali berturut-turut berat badannya tidak naik. Yang kedua, anak yang berat badannya di bawah garis merah. Yang ketiga, anak yang nampak sakit. 4. Anak mencret yang mempunyai keluhan lemah dan tidak mau makan, muntah terus-menerus, badan panas, dan tidak mau minum. Yang kelima, anak yang menderita rabun senja. Yang keenam, anak yang nampak pucat, sesak nafas, dan kakinya bengkak. Yang selanjutnya ada anak yang menderita pendarahan, pusing kepala terus-menerus. Yang kelima, imunisasi yang dilakukan oleh petugas. Jadi ini ada hal-hal yang perlu dipersiapkan sebelum posyandu. Yang pertama, 1 hari sebelum pelaksanaan, ibu hamil dan ibu yang mempunyai balita diberitahu. Yang kedua, siapkan daftar alat-alat yang harus disediakan seperti meja, kursi, KMS, buku register, buku tulis, poster SDKN, oralit, garam, gula, kapsul tambah darah, vitamin A, dan alat KB. Yang selanjutnya, dalam pembagian tugas antara kader dibantu oleh ibu-ibu. Misalnya, beberapa ibu dan kader dibagi menjadi 4 kelompok. Kemudian diberikan tugas masing-masing meja. Ada meja penimbangan, pendaftaran, pencatatan, dan penyuluhan. Lalu pada pelaksanaan kegiatan 1 jam sebelum dimulai, yaitu harus menyiapkan meja pendaftaran yang digunakan untuk menyiapkan buku catatan atau register, KMS, dan potongan kertas kecil. Yang kedua ada meja penimbangan balita dan ibu hamil. Untuk menyiapkan dasin, meja kursi untuk mencatat hasil penimbangan pada kertas kecil. Yang selanjutnya ada meja pencatatan untuk menyiapkan buku register atau pencatatan dan pelaporan. Yang selanjutnya ada meja penyuluhan untuk menyiapkan gambar balik, formulir pengiriman ke puskesmas atau rujukan, oralit, gula, garam, gelas, sendok, air minum, tablet tambah darah, serta kapsul vitamin A. Lalu untuk persiapan penyuluhan juga perlu direncanakan dan dipersiapkan berdasarkan pengamatan kader mengenai masalah yang ada di masyarakat saat ini. Di luar hari, bukan posyandu, kader mengadakan kunjungan rumah dan penyuluhan kepada keluarga binaan dan keluarga yang membutuhkan bantuan. Nah, berikut cara mempromosikan posyandu, yaitu bisa dengan PMT atau pemberian makanan tambahan, bisa dengan arisan ibu-ibu atau arisan kader, membuat spanduk atau papan pengumuman di lokasi kegiatan posyandu, membuat mainan dan membagikan kepada anak-anak, serta mengadakan lomba balita sehat.
Baik Ibu-Ibu, penyuluhan saya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ibu-Ibu? Ada Mbak. Oh iya, ada 2 orang ya ini yang ingin bertanya. Saya akan menjawabnya satu persatu dimulai dari Ibu ini. Bisa diperkenalkan lalu diutarakan pertanyaannya. Nama saya Ibu Intan. Saya mau menanyakan tentang dari mana dana pelaksanaan posyandu itu ya? Oh iya baik, pertanyaannya bagus ya. Saya akan langsung menjawabnya. Jadi dana pelayanan posyandu itu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya, serta sumbangan dari donatur yang dihimpunan melalui kegiatan dana sehat. Begitu ya Bu, apakah sudah jelas? Sudah jelas. Terima kasih ya. Iya. Selanjutnya ada siapa tadi yang ingin bertanya? Saya Mbak. Oh ya baik, Ibu silakan bisa diperkenalkan dulu lalu diutarakan pertanyaannya. Perkenalkan, nama saya Ibu Desi. Saya akan menanyakan tentang bagaimana kriteria menjadi kader posyandu. Pertanyaannya cukup bagus ya Bu, saya akan menjawabnya. Yang pertama, pastinya sudah bisa membaca dan menulis ya Ibu-Ibu. Yang kedua, berjiwa sosial dan mau bekerja secara relawan. Yang ketiga, mengetahui adat istiadat serta kebiasaan masyarakat setempat. Yang keempat, mempunyai waktu yang longgar. Yang kelima, bertempat tinggal di wilayah posyandu. Dan yang terakhir, dapat diterima masyarakat setempat. Apakah sudah bisa dimengerti? Sudah. Baik, penyuluhannya sudah selesai ya Ibu-Ibu. Dan sesi tanya jawabnya juga sudah selesai dan sudah terjawab semua pertanyaannya. Terima kasih Ibu-Ibu telah menyempatkan waktunya untuk datang ke acara penyuluhan kali ini. Mohon maaf apabila saya dalam bertutur kata banyak kesalahan. Baik, kita tutup acara penyuluhan pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.